Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Jadi sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Hansa Sabila dengan NIM 2421075 dari PIAUD B. Di sini saya akan memaparkan materi terkait konsep managing teknologi pendidikan dan penerapannya yang diampu oleh Bapak Dr. Failasuf Fadli MSI. Langsung saja kita simak bersama-sama ya. Yang pertama ada pengertian managing teknologi pendidikan. Managing atau pengelolaan adalah suatu proses kerjasama antara sekelompok orang dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu dengan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen. Menurut Heinrich, pada tahun 1994, pengelolaan dalam teknologi pendidikan didefinisikan sebagai kegiatan perencanaan, koordinasi, pengorganisasian, dan pengawasan sumber daya, informasi, dan sistem pengiriman dalam konteks pengelolaan desain pembelajaran. Dapat disimpulkan, managing teknologi pendidikan bisa diartikan sebagai suatu proses kerjasama dalam suatu kelompok untuk mencapai suatu tujuan dengan menerapkan pengelolaan melalui teknologi pendidikan. Setelah pengertian managing teknologi pendidikan, ada juga cakupan managing teknologi pendidikan. Yang pertama ada pengelolaan proyek. Perencanaan proyek merupakan monitoring dan pengendalian proyek desain dan pengembangan yang tugasnya untuk melakukan perencanaan, menjadwalkan, dan pengendalian fungsi desain pembelajaran sampai sistem atau pengelolaan proyek dapat diartikan sebagai pemimpin pekerjaan yang harusnya selesai dalam kurun waktu tertentu, misalnya mengelola proses belajar mengajar selama 1 semester dari mengelola bahan ajar sampai sistem pembelajaran. Yang kedua ada pengelolaan sumber. Menurut Charles Enrique, pengelolaan sumber meliputi perencanaan, pengawasan, dan pengendalian sistem pendukung dan pelayanan sumber. Pengelolaan sumber sangat penting artinya karena mengatur pengendalian akses, pengertian sumber dapat mencakup personil, keuangan, bahan baku, fasilitas, waktu, dan sumber pembelajaran. Yang ketiga ada sumber pembelajaran. Sumber pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu hal yang mengatur secara optimal sumber yang ada. Misalkan mengatur fasilitas, mengatur keuangan, mengatur personil, dan lain-lain. Contoh lain misalnya pengelolaan sumber dengan cara melakukan perencanaan, pemantauan, dan pengendalian sarana dan prasarana untuk mendukung proses belajar mengajar. Yang keempat ada pengelolaan sistem penyampaian. Pengelolaan sistem penyampaian adalah perencanaan, pemantauan, pengendalian atas metode yang digunakan untuk penyampaian atau penyajian informasi kepada siswa, atau cara bagaimana bahan pelajaran dapat disampaikan kepada siswa, atau bisa juga diartikan sebagai suatu perencanaan, pemantauan, pengendalian mengenai sarana dan prasarana agar dimanfaatkan dengan baik dan benar. Yang kelima atau yang terakhir ada pengelolaan informasi. Pengelolaan informasi merupakan perencanaan, pemantauan, dan pengendalian cara penyimpanan, pengiriman atau pemindahan ataupun pemrosesan informasi dalam rangka menyediakan sumber untuk kegiatan belajar. Pengelolaan informasi juga dapat diartikan sebagai perencanaan, pemantauan, dan pengendalian bagaimana atas informasi dapat diterima dan dapat menghasilkan perubahan atas kurikulum dan desain pembelajaran yang ada. Selanjutnya, setelah cakupan managing teknologi pendidikan, di sini ada penerapan managing teknologi pendidikan. Yang pertama ada manajemen proyek. Dalam pengelolaan proyek, tempat kursus bahasa dapat menggunakan teknologi pendidikan untuk membantu mengorganisir dan mengelola proyek pembelajaran. Yang kedua, ada manajemen sumber. Dalam pengelolaan sumber, tempat kursus bahasa dapat menggunakan teknologi pendidikan untuk memperoleh sumber daya pembelajaran yang berkualitas. Yang ketiga ada manajemen sistem penyampaian. Dalam pengelolaan sistem penyampaian, tempat kursus bahasa dapat menggunakan teknologi pendidikan untuk menyampaikan materi pembelajaran dengan cara yang efektif dan efisien. Dan yang keempat ada manajemen informasi. Dalam pengelolaan sistem informasi, tempat kursus bahasa dapat menggunakan teknologi pendidikan untuk mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data siswa. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Sebelum selesai, saya ada pantun nih teman-teman. Sungguh gagah Raja Malaya, dari Malaka ke negeri Cempaka. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.